Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam hormat untuk kita semua, Bapak Ibu, dan doa yang terbaik untuk kesehatan Ibu dan Bapak, seluruh saudara-saudari semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, Pak Zainal, yang baru saja menyampaikan sambutannya. Beliau juga Direktur Politeknik PENS Surabaya. Yang terhormat para Direktur, Pimpinan, dan Pengelola Politeknik Negeri se-Indonesia, Direktur Perguruan Tinggi Vokasi Bapak Beni Bandayajaya, segenap panitia SNMPN 2021, serta Ibu dan Bapak tamu undang yang saya muliakan. Salam hangat dari Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim untuk seluruh sivitas vokasi Indonesia, dan beliau selalu mengajak untuk kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh limpahannya. Semangat kita tetap dalam keadaan sehat untuk membangun bangsa ini. Seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwa jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi, masuk Politeknik Negeri merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di bidang vokasi, khususnya di perguruan tinggi bidang vokasi. Dalam hal ini Politeknik Negeri seluruh Indonesia dan khususnya jenjang diploma 3. Jadi untuk event ini adalah perguruan tinggi vokasi yang berbentuk politeknik dan negeri. Sebenarnya kan politeknik itu ada negeri, ada swasta, dan juga perguruan tinggi vokasi itu selain ada politeknik juga ada prodi-prodi diploma di universitas, sekolah tinggi, institut, dan sebagainya. Tetapi untuk pagi ini, untuk SNMPN, namanya aja Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri, maka ini hanya fokus untuk Politeknik Negeri dan khususnya untuk jenjang diploma 3. Karena untuk jenjang diploma 4 atau sarjana terapan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zainal, Pak Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri, ikut LTMPT. Jadi campur nanti dengan S1 untuk yang D4 pendaftarannya. Nah, untuk yang SNMPN pagi ini, pola seleksi tertuang dalam satu sistem yang terpadu yang diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk SMK ya. Jadi semoga akan ada banyak anak-anak SMA, SMK, MA yang menemukan passionnya, gairahnya untuk memilih vokasi bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan. Jadi paham siapa diri kita, siapa diriku, dan aku mau jadi apa ke depan, maka tentunya memilih vokasi itu memang untuk menuju tujuan itu. Bukan ikut-ikutan karena nggak paham, bukan karena terpaksa, bukan karena ketidaktahuan atau asal mendaftar. Nah, oleh karena itu, maka tolong didalami. Jadi pada 2021 ini tercatat sejumlah 44 politeknik yang mengikuti seleksi ini. Sejak 2020, istilah penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau PMDK-PN berganti nama menjadi Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri atau SNMPN yang saat ini ya kita selenggarakan dan dikoordinator dan dipimpin ya koordinasinya oleh Forum Direktur. Jadi Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia bersatu dalam Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia atau FDPNI. Selain itu, mulai 2021, SNMPN hanya mengadakan proses pendaftaran untuk jenjang D3 karena untuk yang D4 sekali lagi sudah tergabung melalui SNMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT. Yang tahun ini sarjana terapan ada 39 politeknik yang bergabung dengan pendaftaran S1 di PTN atau perguruan tinggi negeri. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran calon peserta melalui jalur SNMPN ini tidak dikenakan biaya apapun karena semua biaya telah dibebankan pada anggaran pemerintah. Jalur SNMPN ini juga mengakomodir calon peserta atau siswa yang diterima dan berasal dari keluarga ekonomi lemah tetapi memiliki prestasi akademik yang relatif baik ya sebagai peserta program beasiswa bidik misi.
Informasi lengkap serta tata cara pendaftaran jalur SNMPN ini dapat diakses pihak sekolah melalui situs www.snmpn.politeknik.or.id. Saya ulang lagi, www.snmpn.politeknik.or.id mulai hari Senin 11 Januari 2021 dan akan ditutup pada tanggal 19 Maret 2021. Ini berarti ya 2 hari setelah saya ulang tahun. Sampai dengan pengumuman SNMPN nanti tanggal 6 April 2021. Nah, para hadirin yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit materi saja. Kenapa kok vokasi ini bisa menjadi pilihan untuk masa depan kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah filosofi yang kita wujudkan dalam kebijakan mengembangkan vokasi. Jadi kita nggak main-main, kita serius sekali, tetapi tetap dalam satu gairah dan kesenangan kita untuk mengembangkan vokasi. Vokasi harus menampilkan SDM yang hebat, kemudian produk, kemudian dengan cara SDM yang kompeten itu hard skill, soft skill, dan karakter, dan seterusnya. Dan kalau kita bicara vokasi, maka kita bicara link and super match. Lulusannya tidak hanya mengandalkan ijazah. Jadi kalau lulusannya mengandalkan ijazah, itu bukan vokasi. Lulusannya itu nanti mengandalkan kompetensi. Bukan ini ijazahku, tapi ini kompetensiku. Gabungan antara ijazah, ya IPK tinggi, sertifikat kompetensi diakui industri, kemudian penguatan soft skill, ada kemampuan komunikasi, leadership, problem solving, teamwork, English, dan sebagainya. Serta terutama ini, kejujuran, integritas, dan karakter pekerja keras. Sehingga apa? Kompetensi itu penggabungan antara hard skill, soft skill, dan karakter. Nah, adik-adik, ini yang kita lakukan untuk pengembangan vokasi Indonesia. Kita meminta seluruh politeknik, seluruh kampus vokasi se-Indonesia, jangan sampai cuma masak-masak sendiri, nanti lulusannya ketika dicicipin oleh industri nggak cocok. Jadi kita benar-benar meminta industri itu daripada nanti training sendiri ketika ada lulus, ayo gabung bersama vokasi ke depan sehingga terwujudlah satu pembelajaran vokasi itu ya bersama, ada industri, ada vokasi atau politeknik dalam satu tempat. Jadi politeknik itu adalah gabungan antara pendidikan dan didatangi atau berkolaborasi dengan industri. Kurikulum dibikin bersama, diajar bersama, kemudian magang minimal 1 semester, sertifikat kompetensi, dan seterusnya. Dan inilah kebijakan link and match. Jadi nggak cuma MOU, vokasi dan Dudi ini, kurikulum, soft skill, guru tamu minimal 50 jam per semester per prodi, magang minimal 1 semester, sertifikat kompetensi, jadi nggak naik ijazah, dan seterusnya, termasuk kita benar-benar menggait industri agar bersedia memberikan beasiswa, ikatan dinas, dan donasi, dan sebagainya. Dan kalau kita bicara dengan pendidikan vokasi, masuk D3 itu juga kelak bisa bekerja, atau mungkin lanjut ke D4, nanti bisa juga lanjut ke S2 terapan atau S3 terapan, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti Jerman, Taiwan, Korea, Jepang, dan sebagainya. Nah, sekilas itu tadi yang bisa kami sampaikan untuk sekali lagi meyakinkan bahwa pilihan adik-adik semuanya atau anak-anak didik kita semuanya untuk memilih masuk vokasi itu, please milikilah visi apa ke depan, pahami karakterku itu apa. Kalau karakterku itu sukanya berpikir yang analitis atau teoretikal, ya masuk S1, masuk akademik, jangan vokasi. Tetapi kalau karakterku atau karakter adik-adik itu adalah hands-on, jadi praktek, tetapi tetap ada karakter knowledge-nya, ya karakter analytical, tapi tidak terlalu mendalam banget. Tetap ada teorinya, tetapi tidak banyak, tapi langsung hands-on, praktek. Misalnya kalau teknik mesin ngelas, ya ngelas. Jangan kebanyakan teori, ya bisa ngelas. Bisa SCNC dan sebagainya. Maka masuklah vokasi. Dan pahamilah 5 tahun, 10 tahun ke depan mau jadi apa, dan senang enggak dengan bidang pekerjaan itu. Nah, itu akan menuntun adik-adik semuanya untuk menentukan pilihan yang paling pas
Dan tolong diskusikan dengan orang tua. Kadang orang tua itu juga masih berpikir yang penting ijazah. Vokasi itu juga ada ijazahnya. D3 ada ijazahnya, D4 juga gelarnya sarjana terapan, S2 terapan gelarnya juga magister terapan, dan seterusnya. Ada ijazahnya. Jadi ada penyetaraannya, tetapi karakternya pengen jadi apa ke depannya. Nah, setelah itu maka pilihlah prodi itu dengan kejelasan dan kecintaan pada bidang ilmu itu. Sekali lagi, do what you love and love what you do. Dan itu akan menjadi superpower adik-adik di masa depan. Karena adik-adik akan belajar sesuai keinginannya, belajar sesuai dengan kegairahannya, dan belajar sesuai dengan minat bakatnya. Dan paham mau ngapain ke depan. Jangan sampai adik-adik ternyata pengen ke Jakarta, dari Jogja pengen ke Jakarta, tetapi naik kereta ke Surabaya. Nanti sampai Surabaya, naik pesawat ke Jakarta. Hidup adik-adik akan nggak nyaman. Atau mungkin adik-adik pengen ke Jakarta, tetapi kesasar ke Surabaya, dan selamanya kesasar di Surabaya, padahal pengennya di Jakarta. Atau begitu pula sebaliknya. Nah, ayo, orang tua juga harus mampu untuk memahami ini semua. Nah, last but not least, maka dengan ini kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya seleksi nasional masuk Politeknik Negeri Senam PN SNMPN 2021. Semoga dengan terselenggaranya seleksi ini akan kita dapatkan input calon mahasiswa yang benar-benar passion, benar-benar cocok, dan siap berkomitmen untuk bekerja keras, bekerja cinta, belajar dengan cinta, belajar dengan menyenangkan, dan berkarya bagi kemajuan bangsa ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini saya nyatakan seleksi nasional masuk Politeknik Negeri atau SNMPN 2021 diresmikan dan dibuka, dan mohon untuk bertepuk tangan bersama. Insya Allah ini akan menjadi pilar untuk kehebatan bangsa Indonesia masa depan melalui terciptanya SDM yang kompeten, hard skill, soft skill, dan karakter sama-sama kuat. Bukan cuma ijazah atau bukan cuma hard skill. Demikian sambutan dari saya. Saya tutup dengan pantun, karena pantun sekarang sedang diusulkan menjadi warisan budaya internasional atau dunia. Saya dengan ikan hiu lagi. Ikan hiu berenang lurus lalu belok kiri. I love you, Politeknik Negeri. Cincin pilihan untuk kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santiom, Namo Buddhaya. Salam hormat, salam sehat, dan tetap selalu 3M sampai kita benar-benar melalui pandemi ini dengan kebangkitan Indonesia, karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Dalam video ini akan dijelaskan beberapa fitur yang terdapat pada website SNMPN. Di bagian halaman utama atas, terdapat menu beranda sebagai halaman utama website yang berisikan jadwal-jadwal penting SNMPN 2021, mulai dari pengisian data, pengiriman berkas, hingga pengumuman. Pada bagian bawah, terdapat info timeline yang menjelaskan tanggal-tanggal penting pendaftaran SNMPN. Laman ini juga menyematkan video tutorial yang berisi tata cara penggunaan website. Dilanjutkan dengan menu unduhan yang berisi berkas panduan mengenai SNMPN, poster SNMPN, alur pendaftaran, panduan siswa, hingga panduan sekolah yang dapat diunduh. Kemudian, terdapat pula menu daftar politeknik yang berisi nama-nama politeknik di seluruh Indonesia, beserta jumlah program studi dan informasi kontak politeknik masing-masing yang dapat dihubungi. Jika Anda mengklik salah satu nama politeknik, maka akan ditampilkan data mengenai program studi yang dimiliki politeknik tersebut beserta persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat pula cara untuk mensortir politeknik yang berhubungan dengan kategori sekolah dan jurusan siswa yang hendak mendaftar. Jika Anda melakukan hal tersebut, maka akan ditampilkan daftar politeknik beserta program studi yang relevan dengan jurusan siswa pada saat SMA maupun SMK. Lalu terdapat pula menu kontak yang memuat informasi seputar alamat web, nomor telepon,
beserta email dari masing-masing politeknik di seluruh Indonesia. Ketika hendak melakukan pendaftaran, Anda dapat mengaksesnya dengan menekan tombol masuk atau daftar yang terletak pada sisi pojok kanan atas untuk mengantarkan ke panel sekolah ataupun siswa. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menggunakan fitur bantuan yang terdapat pada sisi kanan bawah tampilan website. Di sini, terdapat beberapa template dari pertanyaan yang sering diajukan. Jika Anda masih memiliki pertanyaan di luar konteks tersebut, Anda dapat mengajukan secara manual dengan mengklik tombol ajukan pertanyaan. Kemudian, Anda akan memperoleh nomor tiket yang dapat digunakan untuk mengecek jawaban dari pertanyaan yang telah Anda ajukan. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui helpdesk resmi bantuan SNMPN 2021 di http://t.me/snmpnbot pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk model seleksi tetap menggunakan portofolio. Jadi baik itu SNMPTN ataupun SNMPN menggunakan portofolio yang ini tentunya harus diisikan oleh para pendaftar setelah sekolah mendaftarkan masing-masing siswa yang masuk di peringkatnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan proses validasi berkas baik untuk yang jenjang Diploma 3 di SNMPN maupun juga untuk yang jenjang sarjana terapan di SNMPTN. Nah, nantinya kalau untuk politeknik apabila sudah diterima di yang jenjang sarjana terapan yang diumumkan lewat SNMPTN-nya LTMPT yang kalau kita lihat sesuai jadwal itu di 22 Maret, maka ini juga menjadi catatan bagi politeknik yang akan menerima para pendaftarnya di jenjang D3, tentunya tidak akan melakukan penerimaan dua kali. Jadi yang sudah diterima di sarjana terapannya SNMPTN tentunya tidak akan lagi masuk sebagai kandidat diterima di jalur SNMPTN. Sehingga dengan hal ini bisa, kalau tadi pertanyaannya apakah bisa mendaftar ke dua-duanya, jawabannya adalah bisa. Demikian. Kemudian mungkin tambahan bahwa tadi ada pertanyaan apakah sekolah yang belum mendapatkan undangan itu bagaimana caranya. Jadi nanti kita sudah punya database sekolah yang di tahun 2020 itu mengikuti SNMPN itu akan dikirimkan kembali username dan password untuk bisa mengisikan. Nah, apabila ada yang belum, itu bisa melayangkan permintaan kepada panitia SNMPN ini agar bisa diberi username dan password. Dan sekolah bisa mengisikan data-datanya ini sampai dengan tanggal 12 Maret. Jadi dimulai hari ini sampai dengan tanggal 12 Maret 2021. Yang tahapan berikutnya adalah diikuti dengan proses pengisian data oleh para siswa yang sudah didaftarkan oleh sekolahnya. Setelah itu baru proses validasi berkas. Untuk berkas kita usahakan paperless. Ya, jadi berkas-berkas yang diunggah ini semuanya nanti akan diverifikasi oleh tim dari masing-masing politeknik. Nantinya apabila dibutuhkan berkas yang hardware atau berkas dalam bentuk misalkan harus dikirimkan via pos, itu nanti akan ada permintaan tersendiri. Demikian, terima kasih.